Bagaimana jika setiap letusan Gunung Merapi bukan hanya fenomena alam, tetapi tanda dari pertemuan mistis antara Nyi Roro Kidul dan Sang Hyang Ratu Jagat? Dalam cerita kali ini, kita akan mengungkap rahasia di balik bencana dan ramalan yang mengancam Pulau Jawa. Siapkan dirimu untuk perjalanan yang menegangkan dan penuh misteri ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan pembaruan terbaru. Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Pantai Selatan, bukan hanya penguasa lautan, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan Gunung Merapi, gunung berapi paling sakral di Pulau Jawa. Gunung ini dianggap sebagai tempat pertemuan antara Ratu Kidul dengan Sang Hyang Ratu Jagat, dewa yang menguasai daratan. Hubungan ini dianggap sebagai bagian dari keseimbangan alam, di mana laut dan gunung saling terhubung melalui kekuatan mistis yang dimiliki oleh Nyi Roro Kidul. Masyarakat Jawa percaya bahwa hubungan antara Nyi Roro Kidul dan Gunung Merapi bukanlah sekadar mitos, melainkan sebuah kebenaran yang tersembunyi di balik tabir mistis. Setiap gerakan Ratu Kidul di dasar laut dikatakan memiliki pengaruh langsung terhadap aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Kekuatan Ratu Kidul yang luar biasa ini dianggap mampu menggetarkan bumi, sehingga tak heran jika kedatangannya di Merapi selalu diiringi dengan tanda-tanda alam yang tak biasa. Menurut cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, pertemuan antara Nyi Roro Kidul dan Sang Hyang Ratu Jagat adalah momen sakral yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Pertemuan ini konon bisa memicu letusan besar jika keseimbangan antara laut dan darat terganggu. Oleh karena itu, setiap tanda-tanda alam yang muncul seringkali dihubungkan dengan perjalanan mistis Sang Ratu ke Gunung Merapi. Di suatu malam yang sunyi, ketika langit tampak gelap gulita tanpa sinar bulan, Nyi Roro Kidul menerima panggilan dari Sang Hyang Ratu Jagat. Panggilan ini datang melalui bisikan angin laut yang membawa pesan dari gunung. Nyi Roro Kidul merasakan getaran yang kuat di dalam dirinya, seolah-olah Gunung Merapi memanggilnya untuk datang ke puncaknya. Ini bukanlah panggilan biasa, ada sesuatu yang besar dan penting menanti di pertemuan tersebut. Panggilan itu tidak dapat diabaikan. Nyi Roro Kidul mempersiapkan dirinya untuk perjalanan menuju Merapi. Ia menyadari bahwa pertemuan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang keseimbangan alam yang harus dijaga. Sang Hyang Ratu Jagat, sebagai penguasa daratan, memerlukan kehadiran Ratu Kidul untuk memastikan bahwa harmoni antara laut dan bumi tetap terjaga. Pertemuan ini bisa membawa dampak besar bagi seluruh Pulau Jawa. Sebelum berangkat, Nyi Roro Kidul mengumpulkan semua kekuatannya, memanggil para penjaga laut untuk menjaga kerajaannya selama ia pergi. Dengan sekali kibasan selendang hijau kebesarannya, Nyi Roro Kidul menghilang dari istananya di dasar laut dan memulai perjalanannya menuju puncak Gunung Merapi. Perjalanan ini dipenuhi dengan aura mistis, karena seluruh alam tanpa ikut bergetar menanti pertemuan antara dua kekuatan besar tersebut. Nyi Roro Kidul melintasi lautan dengan cepat, menuju pantai selatan Jawa. Lautan yang biasanya tenang mendadak bergelora, seolah merasakan kehadiran penguasanya yang tengah bergegas menuju pertemuan penting. Di daratan, angin bertiup kencang, membawa aroma garam laut hingga ke kaki Gunung Merapi. Seluruh alam tampak bersiap menyambut kedatangan Sang Ratu. Sesampainya di pantai, Nyi Roro Kidul berhenti sejenak. Ia melihat ke arah puncak Merapi yang menjulang tinggi, terlihat megah dan misterius di bawah langit yang semakin gelap. Gunung itu tampak berasap, seakan-akan menunggu kedatangan Ratu Kidul. Tanpa ragu, ia melanjutkan perjalanan, kali ini melalui daratan, merasakan setiap getaran bumi di bawah kakinya. Perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa, ia harus melewati berbagai rintangan alam dan dunia gaib yang melindungi Gunung Merapi. Namun, dengan kekuatan dan keanggunannya, Nyi Roro Kidul melewati semuanya dengan mudah. Setiap langkahnya membawa getaran yang mengguncang alam, seolah-olah bumi mengakui dan menghormati kehadirannya. Akhirnya, setelah perjalanan panjang dan penuh tantangan, ia tiba di kaki Gunung Merapi, tempat pertemuan yang telah ditentukan. Di puncak Gunung Merapi, Sang Hyang Ratu Jagat telah menunggu kedatangan Nyi Roro Kidul. Suasana di puncak gunung sangat berbeda dari biasanya. Udara terasa berat dan penuh dengan energi mistis. Batu-batu besar yang menghiasi puncak gunung tampak memancarkan cahaya redup, seakan-akan merespons kehadiran dua makhluk sakral tersebut. Sang Hyang Ratu Jagat berdiri tegak di tengah puncak, menatap ke arah laut di mana Nyi Roro Kidul akan datang. Nyi Roro Kidul akhirnya tiba di puncak Merapi. Dengan anggun, ia melangkah maju menuju Sang Hyang Ratu Jagat. Pertemuan mereka bukanlah pertemuan biasa antara dua makhluk gaib. Ini adalah pertemuan antara dua penguasa alam yang saling melengkapi. Sang Hyang Ratu Jagat menyambut Nyi Roro Kidul dengan senyum penuh makna, menyadari pentingnya momen ini bagi keseimbangan alam. Mereka berdua kemudian berdiskusi panjang mengenai nasib Pulau Jawa dan bagaimana menjaga keseimbangan antara laut dan darat.
Pembicaraan mereka bukanlah pembicaraan biasa, melainkan sebuah diskusi yang melibatkan kekuatan alam dan takdir manusia. Setiap kata yang diucapkan membawa dampak besar bagi masa depan, dan setiap keputusan yang diambil akan mempengaruhi seluruh alam raya. Setelah berbincang panjang lebar, Sang Hyang Ratu Jagat memberikan titah kepada Nyi Roro Kidul. Ia memerintahkan agar Ratu Kidul memperkuat pengaruhnya di Lautan Selatan dan memastikan bahwa keseimbangan antara laut dan darat tetap terjaga. Titah ini bukan hanya sekadar perintah, melainkan sebuah tanggung jawab besar yang harus diemban oleh Nyi Roro Kidul. Sang Hyang Ratu Jagat menjelaskan bahwa gangguan keseimbangan alam bisa mengakibatkan bencana besar bagi seluruh Pulau Jawa. Nyi Roro Kidul mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia memahami betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam, terutama di tengah maraknya aktivitas manusia yang seringkali merusak alam. Sang Hyang Ratu Jagat juga memperingatkan bahwa letusan Gunung Merapi bisa menjadi tanda ketidakseimbangan yang serius. Oleh karena itu, Nyi Roro Kidul harus selalu waspada terhadap perubahan yang terjadi di lautan dan segera mengambil tindakan jika ada ancaman terhadap keseimbangan tersebut. Setelah menerima titah tersebut, Nyi Roro Kidul berjanji untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ia menyadari bahwa perannya sebagai penjaga lautan bukanlah tugas yang ringan, terutama dengan tanggung jawab baru yang diberikan oleh Sang Hyang Ratu Jagat. Pertemuan ini mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penguasa alam yang memiliki pengaruh besar terhadap keselamatan Pulau Jawa. Setelah pertemuan tersebut, Nyi Roro Kidul kembali merenungkan pengaruh besar yang dimilikinya terhadap alam dan manusia. Ia menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di lautan dan gunung bukan hanya sekadar fenomena alam, melainkan juga mencerminkan keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada. Manusia, dengan segala aktivitasnya, seringkali tidak menyadari bahwa mereka hidup di bawah pengaruh kekuatan-kekuatan besar yang tidak terlihat. Nyi Roro Kidul merasa perlu untuk memberi tanda kepada manusia, agar mereka lebih berhati-hati dalam bertindak. Ia memutuskan untuk membuat peringatan melalui alam, agar manusia memahami bahwa mereka tidak dapat sembarangan merusak keseimbangan alam tanpa konsekuensi. Dalam mimpinya, Nyi Roro Kidul melihat gambaran tentang letusan Merapi yang dahsyat jika manusia tidak segera sadar dan menjaga alam dengan baik. Ia juga mempertimbangkan untuk berkomunikasi dengan para dukun dan tokoh spiritual di Jawa, agar pesan ini bisa disampaikan kepada masyarakat. Nyi Roro Kidul tahu bahwa tugasnya tidak hanya sebagai penguasa lautan, tetapi juga sebagai pelindung yang harus memastikan bahwa manusia hidup dalam harmoni dengan alam. Dengan tekad kuat, ia memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi menjaga keseimbangan alam dan mencegah bencana besar terjadi. Setelah kembali ke istananya di dasar laut, Nyi Roro Kidul merasakan getaran aneh yang datang dari dalam dirinya. Ia melihat sebuah visi tentang masa depan Pulau Jawa yang penuh dengan kekacauan jika keseimbangan alam terganggu. Visi ini bukan sekadar peringatan, melainkan sebuah ramalan yang harus ia sampaikan kepada manusia agar mereka segera bertindak. Dalam visinya, Nyi Roro Kidul melihat letusan Gunung Merapi yang dahsyat, diiringi dengan gempa bumi dan tsunami yang melanda pesisir selatan. Ia juga melihat kehancuran desa-desa dan kota-kota yang hancur akibat bencana tersebut. Namun, di tengah kehancuran itu, ada secercah harapan jika manusia segera memperbaiki kesalahan mereka dan menjaga alam dengan baik. Nyi Roro Kidul merasa bahwa ramalan ini harus segera disampaikan kepada para pemimpin dan orang-orang yang memiliki pengaruh di Pulau Jawa. Ia memutuskan untuk mengirimkan tanda melalui mimpi kepada beberapa tokoh spiritual dan dukun yang memiliki kemampuan untuk menerjemahkan pesan-pesan dari alam gaib. Dengan cara ini, ia berharap manusia dapat mencegah terjadinya bencana besar dan menjaga keseimbangan alam dengan lebih baik. Setelah memutuskan untuk mengirimkan pesan melalui mimpi, Nyi Roro Kidul memulai ritual khusus di istananya di dasar laut. Ritual ini bertujuan untuk memanggil para penjaga laut dan roh-roh leluhur yang setia kepadanya. Dengan bantuan mereka, ia ingin memastikan bahwa pesan penting mengenai ramalan bencana bisa sampai kepada manusia yang memiliki kesadaran spiritual. Ritual tersebut diiringi oleh suara ombak yang menggulung, seolah-olah lautan turut serta dalam pengirimannya. Selama ritual, Nyi Roro Kidul mengarahkan energinya untuk menciptakan tanda-tanda di lautan. Para nelayan di sepanjang pesisir selatan mulai menyaksikan fenomena alam yang tidak biasa. Ombak yang biasanya tenang tiba-tiba menjadi ganas, dan angin bertiup kencang membawa aroma garam yang tajam. Beberapa nelayan yang peka terhadap hal-hal gaib merasakan adanya kehadiran kuat di sekitar mereka, seolah-olah laut sedang berbicara. Fenomena ini menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat pesisir. Banyak yang menganggapnya sebagai peringatan dari Sang Ratu Laut Selatan. Para pemimpin desa dan tokoh spiritual mulai mencari penjelasan atas kejadian ini. Mereka merasa bahwa alam sedang berusaha menyampaikan sesuatu yang penting, dan mereka tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Di tempat lain, para dukun dan tokoh spiritual yang memiliki keterikatan dengan alam mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpi mereka,
Nyi Roro Kidul muncul dengan penampilan yang memukau, mengenakan selendang hijau dan duduk di atas ombak yang tinggi. Ia menyampaikan pesan tentang ramalan bencana yang akan datang jika manusia tidak segera menjaga keseimbangan alam. Setiap mimpi memberikan detail yang sama, letusan Gunung Merapi, gempa bumi, dan gelombang besar yang melanda pesisir selatan. Para dukun ini segera sadar bahwa mimpi mereka bukanlah sekadar bunga tidur. Mereka memahami bahwa pesan dari Nyi Roro Kidul harus disampaikan kepada masyarakat secepatnya. Beberapa dukun mulai melakukan ritual mereka sendiri untuk mengonfirmasi kebenaran mimpi tersebut, dan hasilnya menunjukkan hal yang sama. Pertemuan antara Ratu Laut Selatan dan Sang Hyang Ratu Jagat telah menghasilkan peringatan bagi seluruh Pulau Jawa. Dalam beberapa hari, berita mengenai mimpi-mimpi ini menyebar luas. Masyarakat di berbagai daerah mulai membicarakan kemungkinan terjadinya bencana besar. Para dukun dan tokoh spiritual mulai mengadakan upacara dan ritual untuk memohon keselamatan dan perlindungan dari Nyi Roro Kidul. Kesadaran akan pentingnya menjaga alam mulai tumbuh di kalangan masyarakat, meskipun rasa takut akan ramalan tersebut juga semakin menguat. Sadar akan seriusnya ramalan tersebut, para pemimpin desa, tokoh agama, dan masyarakat setempat mulai mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan diri. Mereka mengadakan pertemuan di balai desa untuk membahas apa yang bisa dilakukan untuk mencegah atau setidaknya meminimalisir dampak bencana yang diramalkan. Beberapa desa mulai menguatkan struktur bangunan mereka, sementara yang lain mempersiapkan jalur evakuasi darurat. Di samping itu, mereka juga mengadakan berbagai ritual adat untuk memohon perlindungan dari Nyi Roro Kidul dan Sang Hyang Ratu Jagat. Ritual-ritual ini melibatkan persembahan sesajen di pantai, upacara di kaki Gunung Merapi, dan doa bersama di tempat-tempat keramat. Masyarakat percaya bahwa dengan menunjukkan rasa hormat kepada alam dan penguasanya, mereka bisa meredam amarah yang mungkin sedang bangkit. Di tengah persiapan ini, suasana di masyarakat terbelah antara ketakutan dan harapan. Beberapa orang merasa bahwa apapun yang mereka lakukan mungkin tidak cukup untuk mencegah bencana, sementara yang lain yakin bahwa dengan bersatu, mereka bisa menghadapi apapun yang akan terjadi. Persiapan ini menjadi momen penting bagi masyarakat Jawa untuk kembali merasakan kebersamaan dan pentingnya hidup dalam harmoni dengan alam. Di kaki Gunung Merapi, ketegangan semakin terasa. Gunung yang biasanya tampak tenang kini menunjukkan tanda-tanda aktivitas yang tidak biasa. Asap putih mulai keluar dari puncaknya, dan gemuruh halus terdengar di kejauhan. Masyarakat yang tinggal di sekitar gunung merasa cemas, karena mereka tahu bahwa aktivitas ini bisa menjadi pertanda akan terjadinya letusan. Mereka juga mengingat ramalan Nyi Roro Kidul yang telah menyebar luas. Para pemimpin masyarakat segera berkumpul untuk membahas langkah-langkah selanjutnya. Mereka memutuskan untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk dengan mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Para sesepuh desa memimpin doa-doa untuk memohon perlindungan dan keselamatan. Mereka juga mengingatkan warga untuk tetap tenang dan tidak panik, meskipun tanda-tanda alam semakin jelas menunjukkan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Di tengah ketegangan ini, beberapa tokoh spiritual dan dukun datang ke kaki Gunung Merapi untuk melakukan ritual khusus. Mereka berusaha berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan gaib yang ada di gunung dan lautan, berharap bisa mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang apa yang akan terjadi. Mereka juga membawa sesajen sebagai bentuk penghormatan kepada Nyi Roro Kidul dan Sang Hyang Ratu Jagat, dengan harapan bisa meredam amarah alam dan menenangkan situasi. Di dasar laut, Nyi Roro Kidul terus mengawasi perkembangan yang terjadi di Gunung Merapi. Meskipun ia tidak hadir secara fisik, kekuatannya terasa di setiap sudut alam. Ia merasakan kegelisahan yang semakin besar di kalangan manusia, serta ketegangan yang terus meningkat di sekitar gunung. Namun, sebagai penguasa laut, ia tidak bisa campur tangan secara langsung tanpa mengganggu keseimbangan yang ada. Nyi Roro Kidul juga merasakan bahwa keputusan yang diambil oleh manusia sangat penting dalam menentukan nasib mereka sendiri. Jika mereka bisa menjaga harmoni dengan alam dan menghormati kekuatan-kekuatan yang ada, bencana besar mungkin bisa dihindari. Namun, jika mereka gagal memahami pesan-pesan yang telah diberikan, maka letusan Gunung Merapi bisa menjadi kenyataan yang menghancurkan. Ia menyadari bahwa inilah saat yang kritis bagi manusia untuk menunjukkan kebijaksanaan dan keberanian. Melalui penglihatan gaibnya, Nyi Roro Kidul melihat para dukun dan tokoh spiritual yang sedang melakukan ritual di kaki gunung. Ia merasakan niat baik mereka untuk melindungi masyarakat dan menjaga keseimbangan alam. Dengan rasa iba, ia memutuskan untuk memberikan sedikit bantuan dengan cara yang halus, yaitu melalui tanda-tanda alam yang lebih jelas, agar manusia lebih waspada dan siap menghadapi apapun yang akan datang. Beberapa hari kemudian, pertanda alam semakin jelas terlihat. Langit di sekitar Gunung Merapi berubah menjadi merah saat matahari terbenam, dan hewan-hewan di hutan mulai berperilaku aneh. Burung-burung terbang rendah, dan binatang-binatang lain tampak gelisah, seolah-olah mereka bisa merasakan bahaya yang mendekat.
Di lautan, ombak semakin besar, dan angin bertiup lebih kencang dari biasanya, menambah suasana mencekam. Masyarakat mulai merasakan bahwa waktu mereka semakin sedikit. Para pemimpin desa mempercepat proses evakuasi dan meminta warga untuk segera bersiap-siap. Di sisi lain, para dukun dan tokoh spiritual terus melakukan ritual dan doa, berharap bisa menenangkan kekuatan alam yang sedang bangkit. Mereka juga memperingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan. Di tengah situasi ini, Nyi Roro Kidul sekali lagi mengirimkan pesan melalui mimpi kepada beberapa tokoh spiritual. Dalam mimpi tersebut, ia menunjukkan gambaran yang lebih jelas tentang letusan Gunung Merapi yang akan datang. Ia juga memberikan petunjuk tentang langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengurangi dampak bencana. Para tokoh spiritual ini segera menyampaikan pesan tersebut kepada masyarakat, yang kemudian diikuti dengan tindakan nyata untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Hari yang ditakuti akhirnya tiba. Pagi itu, Gunung Merapi meletus dengan kekuatan yang luar biasa. Suara gemuruh terdengar hingga ratusan kilometer, diikuti dengan semburan awan panas yang meluncur cepat dari puncak gunung. Lahar panas mengalir deras, menghancurkan segala yang dilaluinya. Masyarakat yang berada di sekitar gunung segera dievakuasi, namun tidak semua berhasil menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan tersebut, para dukun dan tokoh spiritual terus berdoa, memohon perlindungan dari Nyi Roro Kidul dan Sang Hyang Ratu Jagat. Meskipun letusan tidak bisa dihentikan, mereka berharap bencana ini tidak akan lebih parah dari yang diramalkan. Di pesisir selatan, ombak besar mulai menghantam pantai, namun tidak sampai menimbulkan tsunami. Tanda-tanda bahwa kekuatan alam masih berusaha menjaga keseimbangan terlihat di berbagai tempat. Nyi Roro Kidul, yang menyaksikan semua ini dari istananya di dasar laut, merasakan campuran antara kesedihan dan kelegaan. Ia tahu bahwa bencana ini adalah bagian dari keseimbangan alam yang harus dijaga, namun ia juga merasakan belas kasih terhadap manusia yang menjadi korban. Dengan kekuatannya, ia berusaha mengarahkan lahar dan awan panas ke arah yang lebih aman, agar kerusakan yang terjadi tidak semakin meluas. Setelah letusan Merapi mereda, masyarakat mulai bangkit dari kehancuran yang mereka alami. Meski banyak yang kehilangan harta benda, bahkan nyawa, mereka bersyukur karena bencana ini tidak seburuk yang dikhawatirkan. Para pemimpin desa dan tokoh spiritual berusaha mengembalikan semangat warga, mengajak mereka untuk membangun kembali kehidupan dengan lebih bijaksana, menghargai alam, dan memelihara keseimbangan yang telah mereka abaikan. Di tengah proses pemulihan ini, Nyi Roro Kidul sekali lagi muncul dalam mimpi beberapa tokoh spiritual. Ia menyampaikan pesan yang penuh makna, bahwa bencana ini adalah peringatan, tetapi juga kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Jika manusia bisa belajar dari pengalaman ini dan menjaga hubungan yang baik dengan alam, maka keseimbangan akan tetap terjaga dan bencana serupa bisa dihindari di masa depan. Masyarakat mulai menyadari pentingnya pesan ini. Mereka mulai lebih memperhatikan alam dan menjaga tradisi-tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur. Hubungan antara manusia dan kekuatan alam menjadi lebih erat, dan rasa hormat kepada penguasa alam seperti Nyi Roro Kidul semakin kuat. Dengan perlahan, Pulau Jawa kembali ke dalam harmoni, di mana manusia dan alam hidup berdampingan dengan penuh kebijaksanaan dan saling menjaga. Setelah letusan Gunung Merapi berakhir, alam mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Tumbuhan baru mulai tumbuh di atas abu vulkanik, dan hewan-hewan yang sempat mengungsi kembali ke habitat mereka. Namun, manusia masih berada dalam fase penyesuaian. Rumah-rumah yang hancur harus dibangun kembali, ladang yang tertutup abu perlu diolah ulang, dan jiwa-jiwa yang terluka harus dipulihkan. Para pemimpin desa bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan bantuan datang dengan cepat. Para dukun dan tokoh spiritual terus melakukan ritual pemulihan, berusaha menenangkan kekuatan gaib di sekitar Gunung Merapi. Mereka percaya bahwa meskipun bencana telah usai, alam masih perlu dirawat dengan penuh hormat. Nyi Roro Kidul kembali menjadi pusat perhatian dalam ritual ini. Mereka membawa sesajen ke lautan sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Ratu Laut Selatan, memohon agar kedamaian antara dunia manusia dan alam tetap terjaga. Sementara itu, hubungan manusia dengan alam menjadi topik utama di berbagai diskusi. Banyak yang mulai memahami bahwa letusan Merapi bukan sekadar fenomena alam biasa. Mereka percaya bahwa ini adalah pesan dari alam, peringatan bahwa hubungan mereka dengan kekuatan gaib harus terus dijaga. Keseimbangan yang sempat terganggu kini dipulihkan dengan lebih bijaksana, dan manusia mulai menghormati alam dengan cara yang lebih mendalam. Di tengah pemulihan yang sedang berlangsung, beberapa tokoh spiritual mulai menerima pesan-pesan gaib melalui mimpi dan meditasi. Dalam mimpi mereka, Nyi Roro Kidul muncul dengan wujud yang anggun, namun membawa pesan serius. Ia menyampaikan bahwa bencana yang terjadi hanyalah awal dari perubahan besar yang akan datang jika manusia tidak belajar dari kesalahan mereka.
Pesan ini menyeratkan bahwa manusia harus lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan alam. Para tokoh spiritual mulai menyampaikan pesan ini kepada masyarakat luas. Mereka mengadakan pertemuan-pertemuan di desa-desa sekitar Gunung Merapi, menjelaskan bahwa pertemuan Nyi Roro Kidul dan Sang Hyang Ratu Jagat adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar. Mereka menekankan pentingnya menjaga harmoni antara manusia, alam, dan dunia gaib. Ritual-ritual penghormatan terhadap kekuatan gaib semakin sering dilakukan, sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan yang rapuh. Masyarakat yang mendengar pesan ini mulai merenungkan kembali tindakan mereka. Mereka menyadari bahwa kehidupan modern seringkali mengabaikan alam, dan kini mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Rasa hormat terhadap alam semakin kuat, dan upaya-upaya pelestarian lingkungan menjadi prioritas. Mereka percaya bahwa hanya dengan cara inilah mereka dapat menghindari bencana yang lebih besar di masa depan. Seiring waktu, meskipun keadaan mulai membaik, rumor tentang pertemuan berikutnya antara Nyi Roro Kidul dan Sang Hyang Ratu Jagat kembali mencuat. Para dukun dan tokoh spiritual percaya bahwa pertemuan mereka di Gunung Merapi hanyalah awal dari serangkaian peristiwa yang lebih besar. Mereka memperkirakan bahwa pertemuan berikutnya akan terjadi di tempat lain yang memiliki kekuatan spiritual yang sama kuatnya. Namun tak seorang pun tahu di mana atau kapan tepatnya hal itu akan terjadi. Ramalan-ramalan mulai bermunculan di berbagai penjuru Pulau Jawa. Beberapa menyebutkan bahwa pertemuan selanjutnya akan terjadi di perairan selatan, dekat dengan istana Nyi Roro Kidul. Yang lain percaya bahwa pertemuan itu akan berlangsung di salah satu gunung berapi lain di Indonesia. Masyarakat pun menjadi semakin waspada, takut akan bencana alam yang mungkin menyertai pertemuan tersebut. Para pemimpin desa mulai mempersiapkan warganya untuk segala kemungkinan. Di tengah ketidakpastian ini, Nyi Roro Kidul tetap diam dalam istananya. Ia belum memberikan petunjuk lebih lanjut tentang kapan atau di mana pertemuan berikutnya akan terjadi. Namun, kekuatan alam yang mulai kembali bergerak menandakan bahwa waktu itu mungkin lebih dekat dari yang diperkirakan. Manusia, yang sebelumnya terjebak dalam rutinitas duniawi, kini dipaksa untuk selalu waspada dan menghargai hubungan mereka dengan kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat, namun nyata adanya.